Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang Ustadz banggakan, saya ingin menyampaikan 5 hal yang penting sekali untuk kita perhatikan saat kita melakukan public speaking, saat kita berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah materi. 5 hal ini harus kita perhatikan agar cara kita menyampaikan akan nyaman dan orang mendengarkannya pun jauh lebih enak untuk didengar, sehingga pesan yang kita sampaikan benar-benar masuk, diterima dengan optimal. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah ketika kita tampil, maka siapkanlah, pasanglah wajah yang ceria, ya, wajah yang ceria. Jadi ketika kita tampil, jangan kita menunjukkan wajah yang murung, tapi tampillah dengan wajah yang ceria, sehingga itu adalah ekspresi dari perasaan yang positif. Jadi tampillah dengan yang pertama wajah yang ceria, mimik suara ya, mimik wajah yang positif, ya. Kalian bisa melakukannya dengan mengangkat kedua pipi, ya, pipi kanan dan pipi kiri seperti ini, ya. Ini wajah yang ceria, oke. Sehingga orang sebelum mendengar, mereka akan nyaman ketika melihat kita. Sehingga nanti penyampaian materi yang kita berikan jauh lebih diterima. Ya, tampillah dengan wajah yang ceria. Yang kedua, yaitu usahakan sebelum kita berbicara, maka kita bernafas terlebih dahulu. Kita bernafas. Dengan bernafas ini, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat kita lebih rileks, sehingga materi yang kita sampaikan, kalimat yang kita ungkapkan jauh lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan, akhwat yang Allah rahmati. Nah, bernafas sebelum kita berbicara membuat kita rileks dalam menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga adalah suara yang jelas. Ya, suara kita harus jelas, intonasinya harus jelas di dalam menyampaikan. Jangan kita berbicara, jangan kita mengucapkan kalimat dengan suara yang remang-remang, nggak jelas. Di kesempatan ini saya akan, itu tidak baik, ya. Berbicara dengan jelas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ayat, sebuah hadis, ya. Berbicara dengan suara yang jelas. Agar kita memiliki suara yang jelas, ya, kita bisa melatihnya, ya. Senam, ya, senam mulut, ya. A, I, U, E, O. Kita lakukan senam mulut sehingga mulut kita fleksibel. Mulut kita fleksibel sehingga ketika mengucapkan sebuah kata atau kalimat akan terdengar jelas. Nah, ini sangat penting. Suara kita harus jelas agar pesan penting yang kita sampaikan sampai kepada pendengar, sampai kepada audiens. Kemudian yang keempat, ya, ini sangat penting sekali, yaitu kontak mata. Lakukan kontak mata, lakukan hubungan, ya, jalin hubungan dengan audiens dengan cara apa? Dengan cara kontak mata. Ya, bagaimana cara kita melakukan kontak mata? Kita melihat tetapi tidak berfokus pada satu objek, satu orang, tapi kita melihat dengan cara menyapu, ya. Kita lihat seperti ini, ya. Kita lihat gitu. Dari kanan kita lihat, dari kanan kita lihat seperti ini. Jadi kita berbicara, kita menyampaikan, lakukan kontak mata. Ya. Kadang-kadang kita ke sisi kanan, ke sisi depan, kita ke sisi kiri. Jangan kita berbicara dengan monoton, satu arah.
Karena nanti sebelah kanan dan sebelah kiri kita merasa diabaikan. Oleh karenanya, lakukan kontak mata. Ya, lakukan kontak mata. Lihat. Ya, ingat yang kita lihat adalah keseluruhan. Kita melihat keseluruhan. Kita tidak melihat satu orang. Apalagi melihatnya dengan cara tajam, kelihatan tajam. Ya, nanti orang tidak nyaman. Apalagi kita pelototin. Ya. Itu enggak, itu bukan yang dimaksud, bukan ini. Yang kita maksud adalah kontak mata. Kita melihat secara keseluruhan. Ya, kita melihat, kita berbicara, ya. Kita berbicara dengan cara melihat. Kemudian yang kelima, ini juga sangat penting sekali, yaitu agar ceramah atau public speaking kita itu menarik perhatian, maka penting bagi kita untuk melakukan yang kelima adalah gerakan tangan. Gerakan tangan kita. Apabila ada hal-hal yang penting, lakukan gerakan tangan. Dalam menyampaikan materi, apabila seseorang hanya berdiam saja, maka itu membuat suasananya monoton, suasananya tidak menarik. Maka agar pembelajaran atau materi yang kita sampaikan ini menjadi materi yang menarik, maka kita perlu melakukan gerakan tangan. Tentu gerakan tangan yang dimaksud adalah gerakan tangan sesuai dengan keperluannya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu boleh. Ketika kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu boleh. Ya, tentu ada temponya, ada jedanya, tidak bergerak terus, ya. Biasanya ini muncul kita perlu melakukan gerakan tangan apabila kita menekankan sesuatu. Apabila kita menekankan sesuatu, maka kita lakukan gerakan tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, marilah kita, siapa, bagaimana, lakukanlah gerakan tangan. Ini akan membuat public speaking kita jauh lebih menarik, dan apabila menarik maka peluang pesan kita sampai kepada audiens, pendengar itu jauh lebih besar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.